Stah Dharma Nusantara Jakarta hari ini tanggal 29 Oktober 2022 menyelenggarakan Bis Natalis ke-28 dan Wisuda ke-20. Setelah menempuh berbagai gemblengan dalam kawah candra di muka, melalui berbagai proses pembelajaran di kampus, sebanyak 27 wisudawan berhasil menyelesaikan studi dan diwisuda pada hari ini, yang terdiri dari 2 program studi, yaitu Program Studi Pendidikan Agama Hindu dan Program Studi Ilmu Komunikasi Hindu. Orasi ilmiah dalam wisuda kali ini oleh Profesor Dr. Satrio Sumantri Brojonegoro memberikan tekanan pada beberapa hal terkait proses pembelajaran dalam rangka menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memiliki karakter yang baik. Secara umum dan secara epistemologis, serta perundang-undangan yang berlaku, proses kegiatan belajar mengajar di Stah Dharma Nusantara Jakarta sudah berjalan dengan baik dan sesuai pada tracknya demi merawat keberagaman sehingga tidak tenggelam dalam keseragaman atau homogenitas. Hal ini memang sesuai dengan realitas sejarah dan budaya bangsa Indonesia yang beraneka dari segi budaya, agama, bahkan profesi keilmuan pun bermacam-macam. Oleh karena itu, maka penilaian terhadap sebuah perguruan tinggi tidak semata-mata didasarkan pada penampakan fisik, tetapi lebih dalam melihat substansi dan esensi yang diajarkan sesuai kurikulum yang berbasis keunikan, ciri yang spesifik, dan memenuhi janji kepada stakeholder sebagaimana yang dirumuskan oleh institusi. Dengan demikian, Profesor Dr. Satrio Sumantri Brojonegoro menyarankan 2 hal. Pertama, kepada dosen sehubungan dengan kegiatan belajar mengajar, dosen tidak mengajari mahasiswa menghafalkan rumus, tetapi membukakan wawasan berpikir kritis dan mampu menyelesaikan problem dan hidup bersama. Hal ini dapat dirumuskan melalui struktur kurikulum yang mewadahi pengetahuan soft skill lebih tinggi dibandingkan dengan semata-mata pengetahuan. Dengan demikian, perlu ada reformasi di bidang pendidikan yang mengedepankan ciri keunikan, keunggulan, dan pembentukan karakter yang berbasis pada keragaman budaya. Berikutnya, dosen tidak hanya mengajari pengetahuan, tetapi memberikan cara belajar yang sesuai dengan zaman dan memotivasi berpikir yang kritis dengan mengembangkan budaya membaca dan menulis. Karena berdasarkan survei, ternyata kurang lebih 500 perusahaan selama ini memberikan catatan bahwa budaya membaca dan menulis di kalangan lulusan perguruan tinggi masih lemah. Oleh karena itu, budaya baca tulis di NKRI perlu ditingkatkan. Kemudian, ujian dalam pembelajaran bukan semata-mata untuk mengukur capaian yang berupa hafalan-hafalan, namun harus bisa menyelesaikan persoalan atau problem solving, atau lebih mengedepankan menyelesaikan masalah. Dalam kaitan itu, maka institusi terutama dalam hal ini Stah, dalam upaya mencapai budaya tersebut, perlu ada role model dari dosen, terutama dalam hal pembentukan karakter yang beretika yang tidak saja menghafalkan. Kegiatan belajar mengajar yang online harus menyentuh segi-segi kemanusiaan dari mahasiswa dalam arti bahwa terdapat pembelajaran dengan tatap muka atau face-to-face. Kedua, kepada mahasiswa, bagi lulusan semestinya tidak berhenti belajar setelah lulus, tetapi harus terus mengembangkan pengetahuannya. Mencari tahu sendiri tidak hanyalah menghafal, tetapi harus mengembangkan berpikir kritis dalam memecahkan berbagai persoalan kehidupan yang dihadapi. Oleh karena itu, mahasiswa baik sebelum dan setelah lulus harus memiliki sikap dinamis untuk tetap belajar dengan konsep long life education untuk menjawab ancaman disrupsi dan tetap merawat kebinekaan budaya sebagai esensi dari bangsa Indonesia. Demikian, Hanantara TV.